Selamat datang di Mozaik Keluarga. Acara Mozaik Keluarga membahas berbagai isu menarik tentang balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Acara ini diharapkan dapat menambah wawasan para sahabat Mozaik Keluarga tentang berbagai dinamika yang terjadi di usia-usia tersebut. Sejauh-jauh kaki melangkah, keluarga tempat terindah, senyaman-nyaman tempat di luar sana, keluarga masih teristimewa. Cinta itu bermula dari keluarga, menyebar ke masyarakat, ke seluruh dunia. Ciptakan cinta yang indah dalam keluarga, dampaknya besar bagi negara dan bangsa. Salam jumpa Sobat Mozaik Keluarga dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya Katarina Utami dapat menjumpai Anda kembali dalam acara kesayangan kita ini. Dan untuk hari ini saya ditemani oleh rekan saya Ibu Maureen dan Halo, juga Tami. Ibu Sianeta. Halo, semua. halo Apa semua. kabar? Kabar baik semua dan sehat-sehat ya. Dan kita juga mengharapkan teman kita, sahabat Mozaik Keluarga juga dalam keadaan sehat. Nah, Mozaik Keluarga, kami mengingatkan bahwa Anda semua dapat mengirimkan email kepada kami di mozaikkeluarga@gmail.com, dan nanti topik-topik terpilih akan kami tayangkan ya rekan Sianeta ya. Betul. Ya, dan tentu saja nama-nama akan kami samarkan. Jadi jangan khawatir, ke privasi Anda akan kami jamin semuanya. Dan untuk tema hari ini, astaga, suami dan anakku kecanduan game. Nah, Ibu Maureen, ini ada cerita ya? Iya, jadi memang topik kita hari ini saya kira cukup menarik karena banyak sekali terjadi di keluarga-keluarga kita belakangan ini, yaitu kaitannya dengan anak-anak yang selalu main HP, ya, HP atau gadget itu selalu tidak bisa dilarang. Mereka tuh sudah seperti kebutuhan, awalnya kebutuhan, lama-lama kok agak keterlaluan kalau menurut kita ya. Dan lagi ini ada cerita. Jadi ada Ibu Dewi yang di rumahnya itu dia berjualan di halaman di depan rumah, dia berjualan untuk memberi mendapat tambahan untuk income keluarga. Nah, kemudian anaknya ini kalau pulang sekolah ya dikirainnya bikin PR atau HP temannya, telepon atau WhatsApp temannya untuk kaitannya dengan pelajaran. Tapi ternyata lama-kelamaan Ibu Dewi ini mengerti bahwa ini main game, bukan kaitan dengan pelajaran. Nah, ini berlangsung terus-menerus ya. Sedangkan Bu Dewi ini cukup sibuk dengan berjualan, dan setiap kali dia mengeluh kepada suaminya untuk dibantu, apakah diberitahu, diingatkan. Karena dia sudah mengingatkan putranya ini, namanya Dio ya, tetapi kok kayak tidak didengar, begitu. Kasihan sekali Ibu Dewi ini ya. Ya, dia memang jadi lelah sekali ya, dan selalu dianggap anaknya dia tuh selalu komplain, ngomel, seperti itu. Ya. Iya. Ya mungkin khawatir lah, anaknya kalau nggak salah kelas 6 ya, udah baru kelas 6 udah SD. mau ujian kan itu. Betul, dan itu memang usia-usia yang rawan ya, sudah mulai harusnya mempersiapkan untuk ujian nanti nih. Betul, dan lagi kan sebetulnya sudah mulai mau usia-usia tersebut kan sudah mulai banyak terpengaruh oleh teman-teman. Ini yang menjadi Pubertas masalah, lah, yang mulai masuki masa pubertas. Dan ya. suaminya juga tidak mau membantu karena mungkin suaminya repot pulang kerja atau bagaimana nih? Sebenarnya awalnya menurut Ibu Dewi suaminya bisa membantu karena pulang kerja itu suaminya banyak waktu kan. Sedangkan Ibu Dewi berjualan itu sampai malam, sekitar jam 8 malam baru dia selesai. Seharusnya suaminya kan bisa bantu. Gitu. Nah, ini yang menjadi kenapa Ibu Dewi datang kemarin untuk minta solusinya ini bagaimana. Karena anaknya ini sudah dinilai
ini sudah taraf kecanduan, sudah bukan main HP biasa, sudah kecanduan terus HP gitu. Dan kalau nggak salah tadi kita sempat ngobrol ya sebelum take itu ke Morin juga bilang masalahnya itu ternyata suaminya pun ikut-ikutan main game gitu. Nah itu awalnya Ibu Dewi juga tidak memperhatikan itu dengan kesibukannya itu, tapi lama-lama karena dia pikir kok suaminya juga nggak begitu merespon kalau dia bilang tolong dong diingatkan Dio itu begini begitu, ternyata suaminya juga seperti itu. Iya, Jadi dia dua-duanya kompak ini. sama dua-duanya. Kasihan Bu Dewi ini. Iya. Untung Ibu Dewinya nggak ikut-ikutan main game nih. Iya, Kemarin. nggak sempat juga. Dan itu ceritanya kan nggak sengaja ya Bu Dewi mergokin suami dan Betul. anaknya duduk di sofa, Iya. terus sama-sama kayaknya sibuk sendiri, ternyata sama-sama main game gitu Dua-dua ya. main game. Tadinya malah masih berpikir positif. Oh, suaminya mungkin sedang chat dengan teman kantor untuk urusan yang belum selesai. Ternyata main game. Begitu. Dan keluhan Bu Dewi itu nggak sampai di situ ya, rasanya karena dia sendiri, kalau saya dengar tadi dari cerita Morin, dia kan berjualan sampai malam, Betul. dari siang sampai malam, Iya. terus tidak ada yang membantu Iya. gitu. Sibuk nih Ibu Dia Dewi sangat ini. sibuk dan jadi- lelah ya. Tapi ternyata saat kalau nggak salah malah sempat yang bikin Bu Dewi marah itu kenapa ya Rin? Ya jadi gini, Bu Dewi itu kan Sempet sibuk. sakit Kalau atau udah gimana ya? memang sampai sakit, tapi awalnya itu karena kalau saat jam pulang kantor itu justru dia rame lagi. Rame-ramenya Karena ya. orang dia kadang-kadang berjualan, bawa pulang makanan gitu Iya, ya. iya. Nah, di jam-jam sibuknya dia itu dia sering minta bantuan suaminya, tapi tidak direspon, Gubris lah ya. tidak digubris sama sekali karena itu sibuk dengan HP-nya itu, sehingga Bu Dewi sudah sampai di taraf wah ini kesal, dan sampai suatu hari betul dia sampai sakit karena dia sudah terlalu lelah ya, bekerja, membuat makanan, menjual, dan masih urusan rumah tangga juga Ibu Dewi yang handle, sehingga dia sampai sakit. Iya. Nah, makanya ini bagaimana ya Iya. cara Karena mengatasinya. tadi saya juga Agak ikut sulit. prihatin Tami, karena tadi kan Bu Morin juga cerita ya kalau bahwa istrinya ini sudah sampai berantem melulu sama suaminya Iya. karena urusan ini ya Iya. Rin ya. Karena di satu pihak kamu kalau nggak mau bantu saya ya jangan ngasih contoh jelek ke anaknya kan gitu. Setidaknya seperti itu, iya. Tapi ini contoh jelek yang dilakukan suaminya. Ini luar biasa game di handphone ini ya, Betul, usia Nita pengaruhnya. ya. Pengaruhnya ya. Iya. Sekarang orang kan gini, mungkin akan nanya ya, kenapa ya kok bisa seperti itu gitu kan. Sebetulnya jawabannya gampang banget deh. Kenapa anak itu bermain game, orang bermain game itu senang banget dan kadang Iya. sampai kecanduan. Karena saat bermain game itu dia merasa bahwa kendali itu sepenuhnya di tangan dia. Oh, Ya kan, jadi Iya, dia mau iya. apain, dia mau mencet ini, mau Dia mau nembak, mau nembak. apa, itu sepenuhnya dikendalikan oleh dirinya. Dan orang itu sifat dasarnya juga pasti merasa senang kalau dia ada rasa bahwa dia bisa mengendalikan Sesuatu. apa Ya, yang dia dia megang mau. power ya, karena dia megang Iya, power iya. ya. Itu sih yang umum sekali gitu. Iya. Tapi mari kita masuk ke apa yang dialami Ibu Dewi. Tadi kan dikatakan bahwa sampai sering ribut dengan suami. iya. Terus juga prestasi anak menurun gitu kan. Betul. Nah, terus upaya Bu Dewi yang sudah dilakukannya adalah menegur. Ada kata menegur ya, ada. sampai marahin suami. Iya. Gitu Suami dan kan. anaknya itu udah dimarahin habis-habisan ini ya. Iya. Nah, dan dia stres sendiri karena iya. sudah berlangsung berbulan-bulan ya Rin Iya. ya, dan itu tidak mempan sampai bahkan saat Bu Dewi sakit pun makanan itu Betul. harus dijual, itu juga tidak ada yang bantuin, Tidak sampai ada. akhirnya yang ada malah kerugian gitu kan. Ya memang prihatin gitu, tapi mari kita lihat begini. Saya berterima kasih dulu nih bahwa Bu Dewi mau berbagi cerita ke kita ya, karena rasanya nggak cuma Bu Dewi di luar sana yang mengalami hal yang Iya. mirip. Tapi mari, kan tadi ditanyakan gimana ya caranya, gimana sih supaya suami dan anak ini tidak kecanduan seperti itu. Bu Dewi tidak keberatan mereka main, tapi jangan sampai kecanduan yang lupa daratan kan kayak gitu ya. Nah, saya kasih contoh ibaratnya begini. Tadi kan tujuan Bu Dewi adalah
bagaimana supaya anak dan suami ini tidak kecanduan game. Iya. Lalu dia berusaha dengan caranya sampai dari mulai negur sampai marah-marah dan berlangsung berbulan-bulan tidak ada hasilnya. Ibaratnya kalau misalkan Tami dan Morin nih mau ke puncak, mau pergi ke puncak lewat jalan tol, oke? Tujuannya mana? Puncak, Ke puncak. ya kan? Udah niatnya banget nih mau ke puncak. Pas lewat tol ternyata jalan tol nih macet banget. Iya. Pilihan kan dua, balik atau tetap lanjut ke arah puncak. Iya. Oke. Orang kalau balik ya udah nggak usah diomong gitu, pasti Iya. tidak akan mencapai goalnya, Iya. tidak mencapai tujuannya. Nah, apa yang bisa dilakukan? Pilihan kedua adalah kalau nggak bisa lewat tol, cobalah lewat jalan arteri, masuk-masuk Alternatif. kampung, cari jalan oke. alternatif. Jalan-jalan Ya. tikus ya. Jalan Ya. tikus. Jalan tikus yang menuju ke puncak juga. Oh. Walaupun tidak dipungkiri jalan tol itu ya jalan yang serba mulus ya, akan cepat sampai tujuan. Itu ibaratnya kalau dalam kasus Bu Dewi bilang jangan main langsung berhenti main. Itu Iya. namanya lewat jalan Atau tol dengan banget. marah Ya, begitu gitu ya. ya. Nah, terus kalau nggak mempan gituin, ya harus mau cari jalan tikus tadi yang otomatis tidak mudah, lebih sulit. Iya, Tapi pasti. jangan lupa jalan tikus ini akan tetap membawa ke tujuannya. Ya, Oh, goalnya sampai akan juga ke puncak akan gitu ya. sampai juga. Iya, jadi dalam kasus Bu Dewi ini yang harus dilakukan adalah lubah strategi dalam menghadapi. Jadi tadi jangan dipaksain dengan marah-marah terus kebuktian dia sendiri stres Iya, sampai sakit. Sampai sakit. Iya. Berbulan-bulan nggak ada hasilnya, jangan diterusin seperti itu. Iya. Lalu kan pertanyaannya, jadi gimana dong caranya gitu Iya, kan? Ya karena kalau orang main game itu lupa waktu kayaknya. Betul. Betul. Jadi caranya jangan dengan suara keras. Ke suami dulu deh. Ya, kan suami tidak selalu main game di mana di ruang tamu. Saat suami misalkan sudah ya di kamar mau istirahat, cobalah ngomong, "Pah," gitu. Ngomongnya baik-baik. Jadi rubah Iya. total strateginya. Iya. Tidak ada marah-marah lagi. "Pah, aku lelah sekali hari ini," gitu misalkan. Terus aku nggak sempat loh tadi meriksa PR tugas-tugas Dio gitu. Bolehkah aku minta bantu kamu gitu loh. Dari itu dulu. Jadi melempar sebagian tanggung jawab atas anak ke suami tapi dengan cara yang elegan. Gitu loh. Iya, Jadi sifatnya minta tolong Iya. gitu. Terus kalau suaminya kelihatan kecanduannya itu udah parah, bisa bilang, "Pah, gini, aku ngalami kesulitan ini ngadepin Dio. Karena saat aku negur Dio supaya tidak terlalu main game terus, dia selalu balikin, kalau papa kok nggak pernah dimarahin gitu. Iya. Mau nggak papa tolong bantu saya gitu. Iya. Jangan main game di depan Dio. Iya. Jadi jangan dilarang, makanya jangan main game gitu loh. Kalau dilarang, Kalau dilarang mereka, malah langsung. Iya, itu namanya tidak Iya. taktis, tidak Iya. taktis. Jadi harus mikir cara yang lain, gitu loh. Jangan pakai kekerasan juga. Iya. Jadi misalkan, "Pak, boleh nggak aku minta tolong gitu? Kan kamu pasti mungkin mau santai, ya mau rileks. Pasti itu alasan suami lah. Ya kita Iya. udah tahu Iya. kira-kira. Capek di kantor. Iya, Jadi iya. mau rileks pikirannya Nah, main betul. Iya. game. Iya. Nah, cobalah kalau kamu lagi main game, jangan di depan Dio gitu. Karena aku susah, Pak. Nah, nanti kita nih kerja keras loh, Pak. Papa kan main game karena katanya capek gitu. Itu dipakai nggak apa-apa gitu loh. Terus aku juga masih kerja, kita jualan rata-rata sampai jam 8 malam, masih nanti harus beres-beres gitu. Iya. Nah, itu kan sebentar lagi udah jam tidur Dio, aku nggak sempat ngawasin sepenuhnya. Boleh nggak, Pak? Papa kalau main-main jangan di depan dia, terus aku titip deh. Karena Dio ini sudah mau ujian gitu loh. Ini kelas 6. Nanti kalau sampai ada gagalnya dia, kita gagal berdua loh, Pak, gitu loh. Anak kita cuma satu gitu. Jadi kita coba, yuk aku perlu bantuan kamu. Kamu pasti sebagai seorang ayah kamu bisa tegas. Ya angkat-angkat nggak apa-apa. Jadi itu satu strategi juga ya. Jadi membuat suami itu jadi kita nggak ada ini sama dia ya. Nggak ada,
tidak ada Jarak. pemaksaan Benturan atau ya. benturan, ya. jangan ada benturan gitu ya. Terus apa namanya, dan dengan demikian suami itu juga ngerasa bahwa Tidak dipaksa. dia tidak dipaksa, tapi Kan kita minta mudah-mudahan tolong ini uh-uh, kita ya. mudah-mudahan suaminya juga ngeh gitu, Pak boleh nggak dikurangi jam mainnya gitu loh, kan kita banyak nih yang mesti diomongin gitu loh. Iya. Ini kan kamu kalau sehari-hari udah sibuk, aku juga sibuk, boleh nggak mainnya itu dikurangi? Atau suatu saat, Pak aku kayaknya lagi kelelahan, boleh nggak aku minta tolong hari ini gitu. Iya. Jadi jangan langsung kamu nggak pernah bantu aku, Oh. kalau itu jangan seolah-olah Menyerang. dihakimi, menyerang begitu, Jadi dia akan musuh nanti ya. Betul. akan defensif dulu Defensif gitu loh. mereka. Jadi lebih baik dibilang boleh nggak ini apa besok bantuin aku gini-gini, ngomong dengan baik gitu loh. Nah kalau sudah itu anaknya juga dicoba, tetap dicoba, tapi ke anak tadi ke suami ya, ke anak dengan gini, Dio mama lihat kamu senang ya main game apa yang menurut kamu paling bagus gitu. Nah, jangan dimarahin dulu. Nanti kan oh mama mana tahu gini-gini, kasih tahu mama dong seberapa serunya gitu. Iya. Nah, tadi ada cerita lucu nih. Ini dari pengalaman orang yang juga cerita ke saya ya, bahwa anaknya tidak terlalu berani main game, paling nggak di depan ibunya ya, karena dia juga nggak bisa ngumpet-ngumpet di kamar, karena di kamar itu kunci kamar juga diambil ibunya sudah ya, karena ibunya menyadari gini loh, bahwa anak main game itu tadi dia merasa dia pegang kendali atas semua yang terjadi. Jadi dia sifat dasar manusia juga dia lebih senang bisa mengendalikan daripada dikendalikan kan. Betul. Jadi ibunya pakai cara dengan ngomong gini, misalkan tadi ya misalkan namanya let's say Edo gitu ya. Edo seru ya gitu. Kan gitu. Apa itu yang bagus ya? Ini gitu, mama nggak tahu lah gitu, pasti kan orang keganggu tuh gitu. Oh terus diem diperhatiin gitu, terus si ibu ini bilang ya tembak ya kamu gini, mama apaan sih gitu, mamanya jadi kepo. Mamanya so kepo. Dan salah pula karena Kayak ikut campur gitu, sehingga lama-lama anaknya nggak Kalah nyaman deh. ngerasa main ini kan, dia tinggalin sambil marah-marah gitu. Tapi dia nggak bisa juga ngumpet-ngumpet dari mamanya gitu loh ya. Kita tiap keluarga itu beda-beda ya, iya. tapi paling nggak ada karena ibunya ini gemes gitu, tapi dengan cara dikepoin tanpa Jadi dia nggak melarang ya, tapi seolah-olah terlibat gitu ya. Tapi anaknya ini jadi akhirnya merasa terganggu. gitu. Terus mama boleh dong main, ya udah nih gini gitu, tapi jangan pokoknya ya akhirnya itu satu cara yang nggak semua orang bisa menerapkan itu ya. Tapi yang jelas bisa diterapkan adalah saat kita justru merubah strategi dengan bicara secara baik-baik. Jadi gimana tadi dengan papanya sudah dengan Dio, misalkan Dio, apa yang paling bagus sih buat kamu? Oh, seberapa kamu? Gini, gimana ya Dio, kalau kamu tuh boleh main, tapi rubah strategi gitu loh. Mama nggak akan ribut kalau nilaimu tidak turun, gitu loh. Jadi kamu mama kasih jam banyak ya, lebih banyak, maksudnya tidak akan mama batasi kalau nilaimu bagus. Jadi sementara masih nggak bagus, kita bikin perjanjian, bikinlah aturan dalam keluarga. Seringkali anak itu tidak otomatis beli handphone sendiri kan. Nah, masalahnya kan sekarang handphone itu diperlukan untuk tugas, untuk apa, semua Betul. sudah dipermudah, Semua seperti itu. tapi sering disalahgunakan gitu loh. Jadi justru dibuka gitu loh. Kalau kamu ternyata ngerasa memang kamu ngerasa rileks, mama nggak keberatan, cuman atur waktumu. Kira-kira kapan yang kamu bisa gini? Gimana kalau itu tidak setiap hari? Nah kalau anaknya ini banyak cara kok bisa diterapkan. Jadi misalkan cari hari yang paling senggang apa? Misalkan weekend, oke? Weekend sampai Minggu tengah hari boleh. Nah sore ke malam dia harus nyiapin pelajarannya misalkan, gitu loh. Nah kalau kamu PR-mu dan semua udah siap sebelumnya, kamu dapat tambahan 1 jam boleh main misalkan. Bikin aturan keluarga gitu. Nah lalu juga dipakai jam
gitu loh. Kalau dulu saya terapin ya ke beberapa anak dan it works, benar-benar berjalan. Misalkan diomong gitu, kamu boleh main ya, tapi kita lihat jam ya, main boleh main 1 jam, oke? Jadi sekarang misalkan, sekarang jam 6, berarti nanti jam 7 harus sudah selesai, oke? Gitu. Jadi dibikin perjanjian dulu. Dan itu harus diterapkan ini ya. Oh, Kalau otomatis. anaknya terus main game, kita ambil. Otomatis Iya, kalau sampai tidak dijalankan, jangan dipaksa, jadi diomong begini, itu cara yang salah. Jangan dikerasi, tapi dengan misalkan gini, oke, jam 7 ya, nanti jam 7 kurang seperempat mama akan ingetin. Jadi memang repot, tapi jangan lupa misalkan. Oh, jadi Awal-awalnya pasti memang kita yang mengingatkan, jangan sampai nanti. Kalau Ini enggak, 15 mama menit, ambil jangan. gitu. Itu 15 mengancam. menit lagi. Iya. 15 menit lagi ya. Halo, kita perjanjian kita 15 menit lagi ya, gitu. Nanti biarin gitu. Terus udah tinggal 5 menit loh. 5 menit loh, gitu loh. Jadi seperti mengingatkan kepada perjanjian tersebut. Karena kamu harus belajar satu hal dalam hidup, bahwa kamu bisa menepati janjimu. Iya. Itu diajarkan. Karena itu nanti akan terbawa seumur hidupmu, gitu loh. Nah, kita latihan dari yang kecil-kecil. Mama ngerti deh bahwa mama nggak akan ngelarang kamu. Salah kok mama kalau mama ngelarang, misalkan. Diomongin kan selama ini gue mau salah, seolah ibunya betul. Mama sadar kalau ternyata mama salah, gitu. Itu nggak apa-apa. Karena omongan seperti itu menyejukkan loh buat anak, gitu loh. Sehingga bagi yang menerimanya ya. Sehingga anak juga jadi mau dengerin, gitu loh. Nah, tapi kita bikin perjanjian ya. Jadi karena gini, boleh diketahui, saya punya beberapa murid yang merubah strategi dan nilainya bagus, tapi tetap main game. Caranya gimana? Jadi mereka itu bikin target. Misalkan, kalau nilai, misalkan mereka pengen main tengah minggu dan akhir minggu misalkan. Ya, mereka selalu punya prinsip dulu. Itu dimasukin kayak di to-do list-nya. Jadi gini, saya kepingin main di Rabu sore. Karena itu tugasku harus selesai. Jadi tugasnya selesai dulu baru boleh main. Jadi aku pingin main, aku begitu inginnya main, karena itu tugasku harus selesai. Kalau menyatakan si anak tersebut ya. Anak dengan dibimbing ibunya. Bikin seperti itu. Otomatis anak apa? Akan fokus ngerjain supaya karena dia pingin main. Karena dia gitu loh. Jadi kebebasan yang bertanggung jawab. Lalu ini yang contoh-contoh yang sudah diterapkan dan berhasil. Misalkan dia bilang gini, aku akan lihat hasil ulanganku. Kalau ulanganku bagus, aku akan boleh menghadiahi diriku dengan main, ya misalkan. Tapi kalau ulanganku jelek, gitu ya, aku harus mengurangi mainku, gitu. Otomatis anak itu kan pada dasarnya kepingin main, jadi dia otomatis akan berjuang untuk supaya diizinkan main. Jadi terpicu untuk nilainya bagus ya. Iya, mungkin supaya dia seperti membuat komitmen, mulai belajar buat komitmen ya. Dan itu terbukti kok. Sudah banyak yang menerapkan. Bagus juga ya. Dan berhasil karena daripada sekedar dilarang. Dilarang itu sudah akan bikin stres. Dilarang gitu loh. dua-duanya ini jadi gontok-gontokan. Iya. Jadi dicobalah dengan cara itu. Jadi rasanya sih pasti bisa membantu karena banyak ya, karena orang-orang yang berhasil itu kan rata-rata cerita. Oh berhasil, oh bisa, terima kasih gini-gini. Jadi cobalah. Jadi intinya adalah tidak melarang, mencoba memahami, tapi bikin aturan keluarga yang disepakati bersama. Jadi kamu boleh kok, ini sekarang tergantung kamu. Kalau nilaimu bagus, otomatis mama nggak akan ngelarang kamu, malah ditambahin jam mainnya, gitu loh. Dari situ diharapkan anak itu akan terpacu. Kalau nilainya udah bagus, kan nggak masalah. Silakan masalah aja, kan, yang penting dia belajar bertanggung jawab atas semua tindakannya. Jadi kalau ke suaminya nanti juga dibilang tadi kan minta tolong, itu kan udah jelas gitu loh. Jadi Pah, karena aku juga mikir gini loh Pah, kalau rasanya nggak ada yang bantuin aku, ini ekstrim ya, contoh ekstrim, jangan ditiru. Kalau nggak ada yang bantuin aku juga rasanya pingin main game gitu. Terus main game lah di situ satu hari dengan semua berantem.
berantakan. Iya. Mestinya Pasti Bu Dewi bilang begitu ya. ya kan, jadi di situ kan akan kerasa gitu loh, Iya. berantakan semua. Ya saya rasa kesimpulannya adalah bahwa coba kalau mentok dengan Iya. cara yang lama, rubah strategi. Dan jangan melakukan dengan kekerasan gitu loh. Tetap dengan kelembutan tapi tegas. Tegas itu penting Iya. gitu loh. Dan bikin Tegas tadi tuh nggak aturan. mesti marah ya sebenarnya. Bisa dengan tadi aturan jam, oke? Kamu boleh Rabu dan Sabtu misalkan. Terus bisa juga dengan cara tadi. Jadi kamu pokoknya taunya beres, kamu tidak ditegur guru, nilaimu bagus gitu, kamu boleh main gitu loh. Iya. Jadi saya rasa itu bisa kok diterapkan di anak-anak. Semoga juga Ibu Dewi nih yang mendengarkan juga bisa mempraktekannya ke Dio dan suaminya ya. Iya. Jadi, Dicoba, ya, dicoba. semoga Kelihatan, bisa berubah ya dan Iya. semoga berhasil dengan baik. Karena Iya. banyak yang berubah. Ya, Iya. jadi kita berharap ini bisa diterapkan oleh Iya. Bu Dewi. Iya, Ya, baiklah. oke. Sahabat Mozaik Keluarga, demikianlah untuk topik kita untuk kali ini, dan kami masih menantikan topik-topik Anda untuk dikirim ke kami di mozaikkeluarga@gmail.com, dan nanti topik-topik terpilih akan kami tayangkan, dan jangan khawatir akan kami samarkan nama-nama Anda. Dan akhirnya jangan lupa Membangun bangsa dimulai dari keluarga. Sejauh